Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ternak. Kali ini saya membuat video ini seperti yang ada di judul, yaitu kendala terbesar dalam beternak sapi. Apa saja kendala dalam beternak sapi? Untuk yang pertama yaitu yang jelas adalah modal. Jadi yang pertama itu adalah modal, khususnya untuk peternak seperti saya yang juga masih merintis, karena juga pernah gagal dalam berternak. Jadi seperti saya dulu itu juga peternak tapi juga gagal karena kurang fokus pada satu usaha yang saya geluti. Jadi saya dulu kan juga pernah ternak, cuma kurang fokus jadi gagal. Akhirnya saya merintis lagi dari mulai nol, yaitu dengan cara gaduh ataupun ternak dalam sistem bagi hasil. Jadi ini di belakang saya ini adalah kandang mertua. Jadi buat video ini di kandang mertua. Oke, untuk kendala yang pertama yaitu adalah modal tadi. Untuk modal memang ini semua banyak peternak yang merasa menjadi kendala yang nomor satu ataupun yang kendala yang terbesar dalam beternak sapi. Karena apa? Karena memang untuk kendala modal ini, karena semua membutuhkan modal seperti kandang, untuk pembelian bibit atau pembelian bakalan, itu semua membutuhkan modal ya rekan-rekan. Dan itu memang nggak sedikit untuk ternak sapi, itu modal memang nggak sedikit. Terus cara menyiasati ya, mengakali ya seperti saya yang kemarin sistem gaduh atau ternak dengan sistem bagi hasil ya rekan-rekan. Terus selain modal memang, tapi modal itu memang kendala utama ya terbesar, karena dalam beternak itu memang kita tidak hanya beli sapi, karena apa ya, semua saling harus ada keterkaitan. Misalnya lahan, kandang itu semua harus ada. Terus selain modal, yaitu yang kita butuhkan adalah lahan untuk penanaman rumput, terus lahan untuk pembuangan kotoran ataupun pembuatan kandang. Tapi itu semua yaitu tergantung pada modal. Kalau modal kita banyak, otomatis semua juga ikut tersedia semua. Terus lagi ya rekan-rekan, terus lagi ini sebenarnya mungkin bisa curhat ya, mungkin sebenarnya ini video ini hanya curhat saya dari pengalaman saya. Boleh dibilang cerita, hiburan juga boleh. Jadi yang pertama itu modal, terus kendalanya itu modal. Memang kalau modal itu kita bisa langsung ke bank ya rekan-rekan, kita bisa langsung ke bank. Tapi dalam pinjaman ke bank itu kita misalnya sapi potong ataupun sapi breeding jenis limusin atau semental, itu kita kan per bulan harus ngangsur. Jadi setiap per bulan itu kita harus ke bank, iuran per bulannya itu. Sedangkan untuk sapi breeding khususnya limusin ataupun semental itu kan misalnya kita ternak 2 itu kan nggak tiap bulan beranak. Jadi itu yang menjadi kendala. Kita bisa pinjam modal, tetapi tiap bulan iuran kita tersendat. Nah, kalau lain cerita dengan sapi perah. Kalau sapi perah memang kalau belinya itu sudah produksi, kita per bulan dapat income atau pemasukan dari sapi perah itu. Sedangkan untuk breeding sapi ataupun jenis limusin atau semental itu kita bisa pinjam modal, tapi itu tadi tiap bulan kita harus mencicil uang bank. Jadi itu adalah juga menjadi masalah terbesar. Terus kandang ini kita khususnya untuk yang di kota ya, khususnya yang di kota itu memang banyak lahan yang mohon maaf ini mungkin sempit atau gimana, itu menjadi kendala juga. Untuk lokasi kandang di daerah saya itu memang ada ya, makanya itu kan rumah-rumah nggak terlalu dekat, jadi kita lebih enak untuk membuat kandang.
Tapi lain cerita dengan kandang saya yang kemarin juga sempat saya unggah di video ini di channel YouTube ini. Itu dari belakang kandang itu hanya sekitar 2 meter kalau nggak salah. Jadi itu memang sangat sempit, dan itu saya siasati dengan saya buatkan gorong-gorong, lalu itu saya ontor, saya pakai pipa langsung saya buang ke sungai. Jadi itu kendala-kendala yang memang banyak dirasakan peternak-peternak kecil seperti saya, khususnya yang ada di pedesaan. Nah, untuk lahan rumput ini sebenarnya juga menjadi kendala nomor 2 menurut saya setelah modal ya. Karena apa? Karena rumput ini kalau musim penghujan itu nggak masalah. Kalau musim hujan rumput atau rumput gajah atau rumput liar itu masih banyak dan bisa tumbuh. Akan tetapi kalau musim kemarau itu menjadi kendala terbesar, walaupun di fermentasi atau apapun itu, untuk khususnya di wilayah saya itu harus cari ke kota dulu, misalnya jerami, peronggolan itu yang biasanya untuk pemborong padi itu biasanya yang diambil itu di separuh ke atas ya, jadi separuh ke bawah itu bisa kita jadikan pakan. Nah, itu carinya aja sampai ke kota. Jadi lahan itu harus benar-benar luas. Jadi itu juga menjadi kendala untuk peternak khususnya di pedesaan seperti saya. Jadi yang pertama modal, yang kedua lahan rumput, terus kandang. Nah, untuk pembelian sapi itu memang juga menjadi kendala, tapi itu terkait dengan modal tadi. Jadi modal kita banyak, kita bisa juga banyak. Karena juga pembuatan kandang memang walaupun dari bambu, walaupun murah, itu juga tidak cukup sedikit. Tapi itu semua memang hasil dari hasil nantinya itu memang ya lumayan. Jadi walaupun saya cerita panjang lebar begini, saya juga pernah gagal, dan sekarang saja ini saya juga masih merintis, yaitu dengan sistem bagi hasil seperti yang pernah saya unggah kemarin-kemarin. Jadi memang walaupun kayaknya enak ya beternak, cepat berkembang, kelihatannya enak, cuman ada kalanya kita jalanin, karena saya juga pernah jalani, jadi memang Jawanya lah bumat gitu, bahasa Indonesianya ada kalanya memang kendala-kendala itu pasti ada, karena mungkin ada keterkaitannya dengan rezeki kita, terus pengelolaan kita juga mungkin, terus fokus atau tidaknya kita ternak seperti yang saya ungkapkan di awal video tadi. Nah, itu mungkin kendala-kendala yang saya rasakan dan juga yang dirasakan peternak, sebagian peternak lain ya rekan-rekan. Jadi itu kendala-kendala yang terbesar. Jadi untuk pemula seperti saya ini, jadi modal adalah yang utama. Jadi cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.